Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hapian Krisnario dengan NPM A1M022005. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 semester 2 dari bab ketiga dengan judul besar Pencemaran Lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan. Komponen-komponen ini tadi dapat dimasukkan melalui kegiatan manusia sehingga kualitas dari suatu lingkungan menurun karena dimasukkannya komponen-komponen tersebut. Pada umumnya pencemaran itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah kondisi air yang menyimpan sifat-sifat air dari keadaan normal, menyimpang. Itu yang dimaksud dengan pencemaran air, yaitu di mana kondisi air menyimpang daripada sifat-sifat air dalam keadaan normal. Di mana kita ketahui bahwa kualitas air itu sangat menentukan kualitas kehidupan di dalam air atau sungai tersebut. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Di sini ada 3 jenis penyebab pencemaran air di lingkungan. Yang pertama itu berasal dari limbah industri. Ini bisa berasal dari pabrik-pabrik yang mungkin membuang limbah-limbah hasil produksinya ke air, lalu limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini dapat berupa pestisida atau pupuk-pupuk yang anorganik seperti pupuk-pupuk urea dan lain-lain. Lalu ada beberapa dampak dari pencemaran air ini. Dampak yang pertama yang dapat dirasakan adalah penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut di dalam air sehingga terganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Selain ini juga, penurunan kualitas lingkungan dapat berupa penurunan kualitas air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pencemaran lingkungan, dampak pencemaran air selanjutnya yaitu adalah dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Kita mengetahui bahwa air ini kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Dan juga ini juga dapat mempercepat perkembangan virus, bakteri, ataupun organisme-organisme yang tidak baik di dalam air. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena konsentrasi suatu zat di udara mengalami ketidakstabilan. Contohnya, keadaan di mana konsentrasi dari CO2 atau karbon dioksida di udara itu terlalu banyak, itu merupakan salah satu contoh dari pencemaran udara. Pencemaran udara itu dibagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Ada 2 penyebab pencemaran udara. Penyebab utama
Yang pertama karena adanya aktivitas alam. Aktivitas alam yang dimaksud ini dapat berupa erupsi gunung ataupun peningkatan kadar ozon di atmosfer. Lalu ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara ini dapat berupa merokok atau penggunaan bahan bakar yang berlebihan atau penggunaan kendaraan-kendaraan umum yang berlebihan. Lalu dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara sendiri yang dapat kita rasakan langsung adalah dari segi kesehatan. Bagaimana saat udara di sekitar kita tidak sehat, maka hal yang terjadi adalah kesehatan dari kita bernapas itu dapat terganggu. Contohnya dapat menimbulkan sesak napas dan lain-lain. Lalu bagi tumbuhan juga dapat terganggu dengan pencemaran udara. Karena tumbuhan juga membutuhkan oksigen. Jadi apabila kadar oksigen di udara berkurang, maka tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis atau tidak dapat melakukan respirasi. Lalu efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat terjadi apabila konsentrasi CO2 di udara meningkat. Lalu ada pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanam, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Dan yang masuk ke dalam tanah akan langsung mempengaruhi ekosistem yang ada di dalam tanah. Penyebabnya juga hampir sama, ada limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Ini dapat terjadi apabila limbah-limbah ini dibuang ke tanah secara terus-menerus. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah yang mungkin sangat terasa adalah di dalam sektor pertanian, di mana apabila tanah yang digunakan dalam menanam suatu tanaman itu sudah tercemar, maka dapat dipastikan bahwa tanaman yang ditanam di tanah tersebut tidak akan tumbuh subur. Dan akhirnya ini dapat menyebabkan juga beberapa hal seperti erosi ataupun hal yang seperti peristiwa-peristiwa yang telah lalu seperti tanah longsor dan juga banjir dan lain-lain. Hal ini juga disebabkan oleh pencemaran terhadap tanah. Karena kekuatan tanah dalam menampung air itu dapat berkurang karena adanya pencemaran yang terjadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di forum diskusi dan juga kerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih.